Oke. Glamour Magic, seni transformasi energi, persepsi, dan kehadiran. Dalam tradisi esoterik, glamour magic bukan sekedar tentang kecantikan atau pesona luar. Ia adalah seni menguasai, mengubah persepsi realitas melalui kesadaran, energi, simbol, dan niat. Glamour bekerja pada tingkat halus, aura, bahasa tubuh, pikiran kolektif, dan medan energi yang mempengaruhi bagaimana seseorang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Kata glamour sendiri berasal dari bahasa Skotlandia kuno, grammar yang berarti sihir, pengetahuan rahasia, atau pesona ilusi. Dalam praktek modern, glamour magic dipahami sebagai kemampuan untuk memancarkan aura tertentu, memprogram identitas energi, mempengaruhi persepsi orang lain secara halus, menyelaraskan tubuh, pikiran, dan citra diri. Dengan kata lain, glamour adalah teknologi kesadaran yang memproyeksikan identitas yang dipilih ke dalam dunia. Akar glamour magic dalam tradisi dunia, misalnya dalam tradisi Celtic. Dalam tradisi Celtic, glamour adalah kemampuan makhluk fairy untuk mengubah bagaimana manusia melihat sesuatu. Contohnya, kastil sederhana terlihat seperti istana. Manusia biasa terlihat sangat cantik. Objek biasa terlihat berharga. Peneliti Catherine Brick pada tahun 1967 dalam The Fairies in Tradition and Literature menjelaskan bahwa glamour adalah ilusi magis yang mempengaruhi persepsi indera manusia. Namun, secara esoterik, ilusi ini bukan sekedar tipu daya, ia adalah manipulasi energi persepsi. Okultisme Barat. Dalam tradisi magic modern, glamour sering dipraktekkan dalam witchcraft atau upacara magis dan chaos magic. Penulis Deborah Castellano dalam buku Glamour Magic tahun 2017 menjelaskan, glamour adalah praktik untuk mengubah bagaimana orang melihat Anda dengan mengubah energi dan narasi personal Anda. Teknik yang digunakan meliputi simbolisme, parfum ritual, pakaian sebagai talisman, mantra, dan kemudian visualisasi aura. Visualisasi adalah pembayangan aura. Dalam tradisi Tantra dan Yoga, dalam tradisi India, konsep serupa muncul dalam Maya. Maya bukan hanya ilusi kosmik, tetapi juga kemampuan kesadaran untuk memproyeksikan realitas. Dalam teks Yoga Sutra Patanjali yang sekitar 400 sebelum Masehi, terdapat Siddhi. Siddhi adalah kekuatan spiritual yang memungkinkan seorang yogi untuk memancarkan aura tertentu, mempengaruhi pikiran orang lain, mengubah persepsi diri. Jadi ini adalah bentuk glamour energik tingkat tinggi. Secara psikologi modern, glamour berkaitan dengan konsep diri dan menghidupi energi atau bentuk, dan bisa juga merupakan placebo effect, dan juga bisa merupakan syaraf, merupakan perkembangan syaraf. Jadi akan berubah apabila kita berpikir dengan keadaan sesuai dengan keadaan tertentu, dan pikiran kita akan menjadi hal tersebut begitu. Penelitian oleh Amy Cuddy dari Harvard Business School 2012 menunjukkan bahwa postur tubuh dan bahasa tubuh dapat mengubah persepsi orang lain sekaligus hormon dalam diri. Ini membuktikan bahwa identitas energi mempengaruhi realitas sosial.
Kemudian secara biologi persepsi, ahli biologi Bruce Lipton dalam buku The Biology of Belief 2005 menjelaskan bahwa keyakinan dan persepsi memprogram sistem biologis melalui sinyal epigenetik. Artinya, perubahan citra diri dapat mengubah respon tubuh, kesehatan, dan ekspresi gen tubuh kita. Ini menjadi dasar ilmiah modern bagi praktek glamour. Prinsip energi glamour magic. Glamour bekerja melalui 4 mekanisme utama. Mekanisme yang pertama adalah identitas energi. Setiap manusia memancarkan frekuensi psikologis dan emosional. Ketika seseorang mengubah identitas internal, jadi mengubah identitas di dalam dirinya gitu. Jadi percakapan di dalam dirinya itu diubah, aura mereka juga berubah. Kemudian mekanisme yang kedua adalah persepsi kolektif. Manusia membaca sinyal halus yang berupa bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan resonansi emosi. Mikro juga dengan gerakan-gerakan mikro, gerakan-gerakan kecil. Dan glamour mengubah sinyal ini. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah simbol. Carl dan archetype. Carl Jung menjelaskan bahwa archetype mempengaruhi alam bawah sadar kolektif. Contoh archetype glamour adalah misalnya seorang ratu, seorang penyembuh, atau seorang bintang, selebritis misalnya. Ketika seseorang memegang archetype tertentu, gitu kan, orang lain meresponnya secara bawah sadar, gitu. Jadi kan tadi kan bahasa tubuh, gitu kan, bahasa di dalam tubuh kita. Nah, kita tuh membayangkan ini tadi dengan archetype tertentu, dengan bayangan atau pola pikir tertentu. Seperti misalnya kalau kita ingin memiliki karisma seorang ratu, gitu kan. Nah, itu kan kita melihat dan mempelajari bagaimana seorang ratu itu akan berperilaku. Seorang ratu itu tidak terburu-buru misalnya, atau tidak bercanda seenaknya gitu, misalnya begitu. Dan yang keempat adalah resonansi emosional. Jadi emosi adalah frekuensi magnetik. Jadi perasaan seperti cinta, percaya diri, karisma, dan kedamaian memancarkan sinyal syaraf yang kuat. Gitu. Jadi tadi ada 4 ya mekanismenya untuk dapat energi glamour ini bekerja. Kemudian ada 3 jenis glamour. Misalnya glamour kecantikan, memancarkan aura daya tarik yang digunakan untuk pesona sosial, daya tarik romantis, dan kehadiran artistik. Mungkin ini tidak hanya kecantikan ya, dalam artian kalau untuk pria kan mungkin rupawan. Jadi glamour untuk ini tadi, agar terlihat rupawan. Kemudian glamour karisma, memancarkan kepemimpinan dan magnetisme. Biasanya digunakan oleh para guru spiritual, para pemimpin, dan pembicara publik gitu. Dan kemudian glamour misteri. Glamour misteri memancarkan aura spiritual dan kebijaksanaan. Biasanya sering dimiliki oleh para healer, para guru spiritual, dan para mistikus. Etika glamour magic. Jadi tidak hanya kita dapat mempergunakan glamour itu gitu kan, semena-mena gitu, tetapi kita harus juga memiliki etika, memiliki aturan-aturan, tata cara gitu. Jadi glamour ini tidak dimaksudkan untuk manipulasi. Jadi prinsip etis adalah digunakan untuk meningkatkan diri dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain, selaras dengan integritas pribadi. Dalam tradisi spiritual, glamour terbaik adalah keaslian yang diperkuat oleh kesadaran, gitu. Jadi kita seperti kita ketahui dalam kehidupan ini adalah ini ya,
tabur dan tuai. Jadi apabila kita berniat tidak baik dan itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat. Demikian juga dengan glamour magic ini. Bila kita lakukan dengan semena-mena dan itu akan kembali juga kepada kita gitu. Dan glamour dan peremajaan ya. Beberapa guru spiritual mengaitkan glamour dengan peremajaan. Alasannya, emosi positif meningkatkan hormon kesehatan seperti oksitosin, itu hormon cinta, dan serotonin yang bertugas untuk mengirimkan hormon yang bertugas untuk mengirimkan sinyal antar sel syaraf. Penelitian tentang placebo effect oleh Benedetti tahun 2009 menunjukkan bahwa keyakinan dapat mempengaruhi kondisi biologis. Artinya, citra diri muda dapat mempengaruhi tubuh gitu. Jadi kalau kita misalnya berpikir bahwa kita ini muda gitu kan, itu kita akan bertindak seolah-olah kita ini muda, masih memiliki energi begitu kan. Nah, sebaliknya apabila kita berpikir misalnya kita udah ini ya, Lolita, lolos 50 tahun begitu. Nah, itu kadang orang akan mengatakan bahwa sudahlah gitu kan, kamu kan sudah 50 tahun ke atas sudah Lolita gitu, udahlah jangan terlalu aktif misalnya gitu. Nah itu sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena ini tadi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dengan kita diingatkan, selalu dikatakan bahwa ini kamu Lolita gini-gini, itu tuh secara tidak sadar itu akan mempengaruhi tubuh kita, dan tubuh kita akan semakin terlihat tua. Karena apa? Karena dengan batasan ini tadi, batasan bahwa oh sudah 50 tahun kita harus melakukan A, B, C, D misalnya begitu kan. Jalan mesti pelan gini-gini gitu kan. Nah, tetapi kalau kita melalui proses yang tepat, misalnya kalau mengikuti gym misalnya dengan tuntunan coach yang baik begitu kan. Nah, itu bisa berubah. Jadi otot-otot kita itu bisa kembali, mungkin tidak seperti umur 20 tahun begitu, tapi tidak-tidaknya bisa lebih dipertahankan keremajaannya begitu. Jadi 7 tingkat glamour magic. Dalam tradisi esoterik barat, dalam berbagai tradisi okultisme barat seperti hermetism, witchcraft modern, dan magical psychology, glamour dianggap sebagai seni memproyeksikan identitas energi ke dalam medan persepsi manusia. Perkembangannya biasanya dilihat sebagai proses bertahap dari manipulasi simbol eksternal sehingga transformasi kesadaran internal. Tingkat yang pertama adalah glamour fisik. Ini adalah tingkat paling dasar dan paling umum dipraktekkan. Fokusnya adalah alat eksternal untuk memperkuat aura atau citra diri. Misalnya melalui pakaian dengan warna tertentu, dengan parfum, dengan perhiasan, tata rambut, dan kosmetik, gitu kan. Nah, itu kan alat-alat eksternal di luar tubuh kita. Dalam banyak tradisi witchcraft, benda-benda ini dianggap sebagai talisman sosial. Talisman itu apa ya? Seperti pegangan begitu, yang memancarkan simbol tertentu begitu. Contohnya gitu kan, misalnya warna emas gitu kan, mewakili kemakmuran, kemuliaan begitu. Kalau warna merah misalnya, mewakili energi, vitalitas, dan daya tarik. Kemudian warna putih misalnya kemurnian dan cahaya spiritual. Atau misalnya warna hitam adalah misteri dan kekuatan. Para praktisi belajar menggunakan elemen-elemen ini secara sadar untuk memperkuat identitas yang ingin diproyeksikan. Itu tadi yang pertama, luar ya, glamour eksternal.
Kemudian yang tingkat kedua adalah glamour bahasa tubuh. Pada tingkat ini, praktisi memahami bahwa tubuh adalah alat magis. Bahasa tubuh memancarkan sinyal kepada sistem saraf orang lain melalui mekanisme syaraf seperti uh, mirror neurons. Jadi saraf kita seperti bertindak seperti cermin, begitu. Kemudian ekspresi-ekspresi kecil. Kemudian juga dengan postur kita. Praktek yang umum adalah berdiri tegak dan stabil, misalnya. Kemudian gerakan yang tenang dan lambat, gitu kan? Gerakan tenang lambat biasanya mewakili keanggunan, gitu kan? Kontak mata yang lembut namun stabil, gitu kan? Kontak mata juga kan, kalau misalnya kita dalam hati resah gitu kan, biasanya kadang-kadang kita ngelihat ke kanan ke kiri gitu kan, merasa tidak tenang gitu. Tetapi kalau kita ingin secara serius gitu kan, mata kita tenang, menatap satu arah dengan tenang ke arah lain begitu. Kontak mata yang lembut. Kemudian nafas yang dalam dan ritme yang tetap gitu. Nafasnya tenang. Jadi penuh kewibawaan begitu. Ini contoh-contoh ya. Dalam banyak sekolah esoterik ini disebut sebagai menghidupi kehadiran. Jadi menghidupi semua ini tadi, menghidupi semua yang kita inginkan gitu kan. Yang kita inginkan apa ya, kewibawaan misalnya. Kemudian ke tingkat 3 adalah glamour emosional. Pada tingkat ini fokusnya adalah frekuensi emosi. Emosi manusia memiliki resonansi kuat yang dapat dirasakan oleh orang lain bahkan tanpa kata-kata. Jadi emosi yang sering digunakan dalam glamour ini adalah kasih sayang, ketenangan, kegembiraan, dan rasa percaya diri. Latihan pada tingkat ini biasanya berupa meditasi yang menumbuhkan perasaan internal tertentu sebelum berinteraksi dengan dunia. Jadi secara emosional ini kita misalnya sebelum kita berbicara, kita lakukan latihan olah nafas dulu gitu kan, olah nafas misalnya berapa menit gitu, atau hanya 3 kali misalnya, hanya cukup waktu hanya 3 kali tarik nafas, tapi tarik nafas yang betul-betul berkualitas, yang menenangkan. Jadi hirup nafas, hembuskan gitu kan, atau bisa juga dengan yang box breathing ya, 5 5 5 5 gitu kan. Jadi tarik nafas 5, hembuskan hold, ditahan 5, kemudian hembuskan 5, kemudian tahan lagi, kemudian baru tarik lagi. Nah, itu salah satu metode untuk ini tadi, menenangkan emosi. Kemudian tingkat selanjutnya adalah glamour archetype ya. Jadi archetype tadi adalah pola dasar atau citra umum yang tertanam dalam ketidaksadaran atau bawah sadar kolektif manusia. Jadi ini sering muncul dalam seperti dalam sastra, tokoh-tokoh atau selebritis gitu ya. Jadi itu tadi tokoh-tokoh tadi yang apa namanya, yang saya katakan sebagai mungkin pola itu yang kita inginkan gitu kan, karakter seseorang gitu kan. Misalnya seorang ibu itu selalu dibayangkan sebagai seseorang yang bijaksana. Kemudian tadi saya katakan seorang ratu itu biasanya dibayangkan sebagai seseorang yang anggun gitu kan misalnya. Praktisi bekerja dengan archetype kolektif dijelaskan oleh psikolog Carl Jung. Dalam beberapa archetype yang umum adalah ini tadi yang saya sebutkan, adalah ratu. Misalnya ratu adalah membawa kewibawaan. Penyembuh misalnya membawa rasa kehangatan. Kemudian selebriti misalnya membawa karisma dan daya tarik gitu kan. Kita tertarik pada siapa misalnya artis gitu kan. Nah, itu tadi kita pikiran kita secara bawah sadar merekam itu gitu loh.
Jadi kalau seseorang mengatakan, oh selebritis, yang terbayang udahlah itu gitu kan, grup-grup seperti itu. Kalau kita bicara tentang healer atau penyembuh, yang terbayang tuh, oh orang seperti itu begitu kan. Nah itu disebut tadi sebagai archetype kolektif ini tadi. Tetapi dalam prakteknya di sini gitu, seseorang tidak hanya sekedar berpura-pura menjadi archetype tertentu atau pola uh, tertentu tadi gitu, tetapi menghidupi dalam tubuhnya. Jadi semuanya misalnya gitu ya, misalnya seseorang menginginkan menjadi seperti Ratu Elizabeth misalnya, almarhum gitu kan. Nah, Ratu Elizabeth itu kan orangnya tegas gitu kan. Nah itu dihidupkan dalam sehari-hari gitu kan. Oh, jadi kalau misalnya akan mengambil keputusan, bagaimana Ratu tersebut mengambil keputusan? Bagaimana misalnya apa namanya dalam berinteraksi dalam keadaan sulit misalnya begitu. Nah itu kita selalu berkesadaran tentang ini tadi seperti apa diri kita yang kita inginkan gini. Jadi kita tentukan dulu kita tuh pengennya seperti apa, kualitas apa yang kita ingin kembangkan gitu loh. Misalnya ini tadi ke apa percaya diri. Nah, percaya diri kan tidak hanya kepada Ratu Elizabeth misalnya. Percaya diri itu misalnya kepada Bapak almarhum Soekarno misalnya begitu kan. Atau siapa lagi yang apa namanya? Tergantung kepada lingkungan Anda. Mungkin Anda juga bisa melihat di sekitar Anda seseorang yang menjadi idola Anda. Oh, beliau ini kok baik banget gitu kan. Apa berwibawa gitu kan. Nah, itu dihidupi. Kemudian dihidupi dengan karakter-karakter beliau. Apakah pengambilan keputusan misalnya, apakah dalam cara berbicara misalnya begitu. Nah, itu di setiap hari itu dilakukan menyerap ini tadi, menyerap segala uh, karisma dari beliau ini. Kemudian tingkat berikutnya adalah glamour energi aura. Pada tingkat ini, perhatian beralih pada medan energi manusia. Banyak tradisi manusia banyak tradisi spiritual menyebut medan ini sebagai aura, medan elektromagnetik tubuh atau biofield. Jadi medan energi manusia ini saya jelaskan secara singkat, mungkin ada yang belum mengerti ya. Jadi tubuh kita ini terbagi atas tubuh fisik dan tubuh energi. Nah, tubuh energi ini yang kita sebut sebagai ini tadi ada aura, ada biofield, ada elektromagnetik tubuh. Tubuh energi ini berlapis-lapis begitu dan itu pelajaran yang lain gitu. Jadi di sini untuk glamour energi aura, latihan utamanya adalah visualisasi cahaya di sekitar tubuh. Bayangkan cahaya emas atau merah muda mengelilingi tubuh dan memancar keluar sekitar 1 meter. Dan praktisi merasakan bahwa aura tersebut membawa kualitas. Nah, jadi aura ini tadi yang apa? Aura tadi ini membawa kualitas misalnya yang diinginkan adalah kecantikan, kehangatan, atau magnetisme gitu kan. Nah itu tergantung kita yang memutuskan kita inginnya menjadi apa gitu loh. Jadi bayangkan ini tadi dengan cahaya, apakah cahayanya keemasan atau merah muda atau apa gitu. Nah itu yang ini tadi dibayangkan, oh ini aura kecantikan misalnya. Jadi kalau Anda berjalan misalnya pergi keluar rumah, bayangkan Anda ada selimut ini tadi, selimut kewibawaan atau kecantikan atau apa begitu. Kemudian tingkat selanjutnya adalah glamour persepsi. Pada tingkat ini praktisi memahami bahwa realitas sosial sebagian besar dibentuk oleh persepsi. Mereka belajar memprogram pikiran sendiri sehingga identitas baru terasa alami. Metodenya meliputi afirmasi, visualisasi, latihan citra diri, ya gitu, dan konsep diri, pemrograman konsep diri. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa citra diri mempengaruhi perilaku dan respons sosial, gitu. Jadi
pada tingkat ini gitu kan, ini semua dibentuk oleh persepsi gitu. Jadi orang yang ingin memiliki kecantikan misalnya atau awet muda misalnya begitu kan. Nah itu berpikir seolah-olah dirinya sel-sel dalam tubuhnya itu beregenerasi sesuai dengan usia yang dipikirkan. Misalnya usia 50 ingin dengan energi usia 30 begitu. Nah, kan berjalannya tegap. Mau nggak mau kan berjalannya tegap. Begitu. Nah, itu akan membawa kita kepada perilaku yang sama gitu loh. Jadi kalau kita misalnya uh, tadi merasa awet muda, merasa berumur 30 gitu kan, kan kita tidak akan berjalan dengan membungkuk misalnya tanpa energi begitu kan. Umur 30 itu kan kita penuh vitalitas, kita penuh energi, kita dengan cerianya kita menyambut kehidupan begitu kan. Nah, itu glamour persepsi ini tadi. Kemudian yang tingkat selanjutnya adalah glamour kehadiran spiritual. Ini adalah tingkat tertinggi. Pada tahap ini glamour bukan lagi teknik, melainkan kehadiran alami yang memancar dari kesadaran yang terintegrasi. Jadi dari kesadaran yang menyatu. Banyak tokoh spiritual memiliki jenis glamour ini secara alami. Jadi ciri-cirinya gitu kan, ada ketenangan yang mendalam, ada karisma yang lembut, ada aura yang terasa damai dan orang lain merasa nyaman di dekatnya. Dalam tradisi Hermetism, ini dianggap sebagai cahaya jiwa yang memancar melalui tubuh, gitu. Jadi cahaya ini, kalau seseorang tersebut telah melalui berbagai proses, misalnya meditasi yang lama, pembersihan, pemurnian energi, begitu kan? Nah itu cahaya jiwanya akan memancar secara otomatis, begitu. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya adalah glamour untuk awet muda dan aura kecantikan. Dalam tradisi esoterik, kecantikan dianggap sebagai manifestasi keseimbangan energi dan emosi. Beberapa prinsip yang sering digunakan adalah emosi positif meningkatkan vitalitas, stres mempercepat penuaan, dan citra diri mempengaruhi ekspresi tubuh kita. Ilmu modern juga menunjukkan bahwa stres kronis meningkatkan hormon seperti kortisol yang dapat mempercepat proses penuaan. Gitu. Contoh protokol glamour aura kecantikan gitu. Jadi latihan dilakukan sekitar 10-15 menit setiap hari. Langkah pertama adalah duduk dengan tenang dan menarik nafas perlahan. Bayangkan cahaya merah muda lembut atau emas hangat muncul di pusat jantung. Cahaya tersebut kemudian mengalir ke seluruh tubuh, wajah, kulit, rambut, mata. Dan rasakan bahwa cahaya ini membawa kualitas vitalitas, kecantikan alami, dan kelembutan. Setelah beberapa menit, bayangkan aura tersebut memancar keluar dari tubuh. Kemudian ada juga ritual air, glamour. Air sering digunakan dalam berbagai tradisi spiritual untuk memprogram niat. Langkahnya sederhana. Pegang segelas air dengan kedua tangan, fokuskan pada niat. Air ini membawa vitalitas dan kecantikan bagi tubuh saya. Atau air ini membawa kewibawaan misalnya. Dan karisma bagi tubuh saya. Setelah itu, minum perlahan sambil merasakan syukur. Dan praktek ini menggabungkan antara visualisasi pembayangan dan niat dan kesadaran tubuh gitu. Jadi kalau bisa air itu waktu saat dipegang itu rasakan. Mungkin beberapa saat gitu dipegang, beberapa saat rasakan itu menyatu dengan tubuh Anda dan kemudian Anda ucapkan niat. Air ini membawa apa bagi tubuh Anda gitu. Jadi bisa membawa peremajaan, regenerasi sel gitu. Itu tergantung keinginan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah meditasi archetype untuk kecantikan.
Pilih tipe kecantikan yang menginspirasi Anda. Misalnya Dewi Cinta dalam mitologi, atau untuk pria dewa, tentu saja ya. Kemudian atau ratu yang anggun, atau misalnya figur spiritual yang memancarkan kedamaian. Dan tutup mata, bayangkan Anda memancarkan kualitas archetype tersebut. Dan perhatikan bagaimana wajah menjadi lembut, postur lebih elegan, nafas lebih dalam. Latihan ini membantu membangun identitas energi baru. Gitu. Patut diingat ya, kalau manifestasi itu kita bukan menarik apa yang kita inginkan gitu, tetapi kita menarik identitas kita. Jadi identitas kita, misalnya kita sekarang dalam rasa kemerungsung gitu kan, emosi tidak karu-karuan. Nah, itu yang akan kita tarik gitu. Jadi kalau misalnya kita identitas diri ini tadi, emosi tadi kita ubah menjadi ketenangan, nah kita akan menarik ketenangan. Pada saat emosi kita, identitas diri kita ini tadi, keadaan emosi kita tadi dalam keadaan keberlimpahan dengan rasa syukur, maka yang kita tarik juga keberlimpahan begitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan energi untuk peremajaan. Selain latihan magical atau energi tadi, tradisi esoterik menekankan kebiasaan berikut: tidur yang cukup, meditasi untuk mengurangi stres, emosi positif, koneksi sosial yang sehat, dan aktivitas yang kreatif. Kombinasi faktor ini terbukti dalam banyak penelitian berhubungan dengan kesehatan dan vitalitas. Jadi kesimpulannya, dalam tradisi esoterik barat, glamour magic bukan sekedar ilusi tentang kecantikan. Ini adalah praktek transformasi yang bekerja melalui simbol-simbol, melalui tubuh, melalui emosi, melalui archetype, dan melalui energi kesadaran. Ketika dipraktekkan secara seimbang, glamour menjadi alat untuk meningkatkan karisma, memperkuatkan citra diri, memancarkan aura kecantikan alami, dan mendukung vitalitas dan kesejahteraan. Demikian teman-teman, sharing pagi ini semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Bu Oti. Ya, ada Bu Oti, ada mau tanya. Maaf Pak Yatono, tadi Bu Sohibah dulu ya. Oh ya, monggo. Habis itu ya. Nggak apa-apa, monggo Bu Pak Yatono aja dulu. Nggak apa-apa. Oh baik, baik Pak Yatono silakan. Oke, makasih sebelumnya Bu Oti dan Bu Sohibah dan kebersamaannya teman-teman di sini. Nah ini langsung saja pertanyaan saya, ini yang saya rasakan maksudnya, kalau umpamanya mau adakan presentasi kan tadi Bu Oti bilang bernapas dulu 365 atau berapa itu biar untuk tidak gelisah atau itu berdebar-debar. Yang saya tanyakan itu kalau sudah dalam kondisi sudah berbicara atau presentasi itu tiba-tiba muncul rasa itu dan bikin kita blank itu, terus apa tindakan kita atau bernapas atau gimana? Begitu, makasih sebelumnya Bu Oti. Kembali Pak, kembali ke nafas. Jadi pada saat presentasi kan blank gitu kan, kembali ke nafas gitu. Jadi seolah-olah Bapak diam sebentar aja gitu, diam sebentar, kemudian kembali tadi di mana gitu loh. Jadi biasanya kalau kita presentasi, kalau misalnya kita tidak membawa kertas gitu kan, kita biasanya kan membawa poin-poin kan Pak, gitu loh. Nah, membawa poin-poin itu, kemudian kita bisa kembali ke poin-poin itu gitu. Kalau di dalam tengah-tengah ini tadi, tengah-tengah kita menyampaikan presentasi. Begitu biasanya Pak. Apakah itu bisa diterima?
Pak Yatono? Pak Yatono? Pak Yatono? Mungkin ada yang akan menambahkan? Kalau bagi saya itu tadi, ya. Sinyal atau mungkin biasanya kadang-kadang dia jalan Oh gitu, dalam oke, baik, perjalanan biasanya. baik, terima kasih. Kalau begitu kita teruskan, Bu Sohibah, bagaimana Bu Sohibah? Terima kasih Bu Oti. Kalau yang kita alami kadang kan kita yang hidup di Indonesia terutama Jawa gitu, ketika kita berpikir, kalau yang saya rasakan sendiri itu tuh seolah saya hidup bukan pada usia saya gitu. Ketika orang di usia itu kayaknya udah mulai sakit-sakitan, mulai berpikir nanti akan gimana. Saya nggak berpikir ke arah ke sana, bahkan saya kayaknya ada sesuatu yang emang harus aku kerjakan gitu. Tapi kadang budaya, lagi-lagi sosial tadi Bu ya, yang kamu tuh udah usia sekian gini, udah ya sakit-sakitan kayak gitu, nanti deh tunggu usia 50 nanti akan seperti saya. Padahal kayaknya enggak gitu. Cuman saya dalam batin cuman kayaknya enggak gitu. Insya Allah saya sehat terus, meskipun ini bukan kesombongan, bukan ya Bu, cuman yang saya tanamkan bahwa aku sehat, aku happy, insya Allah aku melakukan kehidupan ini dengan kesadaran apa yang perlu saya kerjakan gitu. Ibaratnya iya seperti itu. Jadi istilahnya menghil persepsi masyarakat sekitar bahwa kamu tuh nanti deh seusia aku nanti. Kayaknya enggak deh. Itu gimana Bu? Itu kan terus menerus kadang di usia di lingkungan masyarakat kita seperti itu Bu. Iya, ya itu lebih ini, maksud saya lebih bagus. Berarti ibu bertahan kepada persepsi diri ibu tadi. Jadi ibu memprogram diri ibu untuk tetap di usia muda, begitu loh. Seperti juga saya tidak akan menerima bahwa teman saya misalnya gitu, kamu tuh harusnya harus gini gitu kan, A B C D E gitu kan. Enggak, saya enggak gitu. Dan saya lihat juga teman-teman saya yang melakukan hal yang sama, ya tetap aktif aja seperti masih umur 30 tahun gitu kan, naik sepeda, lari maraton misalnya gitu. Dan jangan salah, saya lihat juga banyak di TikTok orang memulai kegiatan fitness umur 69 kalau nggak salah. Pergi ke gym. Dan itu ototnya itu betul-betul dia mencapai itu setelah 2 tahun apa ya? Setelah 2 tahun itu betul-betul tubuhnya itu otot, tadinya seperti biasa, seperti orang berusia itu gitu loh. Ya memang masih ada ini tadi ya, penuaan itu tadi. Nah tapi kembali lagi itu dalam ini tadi, dalam Glamour Magic ini tadi, kita bisa program diri kita untuk kita perlambat ini tadi, perlambat proses ini gitu. Jadi misalnya diriku gitu kan, beregenerasi seperti berumur 30 tahun misalnya begitu. Nah itu, sel-sel dalam tubuhku beregenerasi seperti umur 30 tahun. Ya udah gitu. Dan itu akan terlihat kok Bu. Saya lakukan percobaan ya kepada diri saya. Saya tidak melakukan itu dan saya melakukan itu. Saya bisa lihat gitu loh perbedaannya gitu loh. Tapi kan saya orangnya kan kadang-kadang ya lupa gitu kan. Jadi ya itu tadi, ini tadi, oh iya saya hari ini lupa tadi nyebut itu tadi gitu kan. Dan tidak hanya itu saja. Jadi kita bisa juga membentuk wajah kita sesuai kita inginkan. Prosesnya tidak cepat ya. Mungkin bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun. Tetapi itu bisa. Dan ini tadi yang keyakinan dari luar gitu, diniatkan saja. Aku meluruhkan segala
pengaruh yang eksternal ya tidak mendukung kebaikan jiwaku gitu kan. Nah, itu bisa niatkan langsung kita luruhkan gitu. Kalau kaitannya sama jiwa itu Bu, jadi yang pernah saya dengar itu kan usia jiwa sama usia fisik itu kan kadang beda ya Bu ya. Pernah Oh, pernah dengar kayak gitu. Jadi beda. itu Beda. 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 gimana Bu? Jadi Monggo. beda. Pembahasannya beda Bu itu. Jadi umur Beda. jiwa itu umur berdasarkan ini tadi dalam reinkarnasi kita, pertumbuhan jiwa. Jadi seorang usia fisik kita 60 tahun, mungkin jiwanya dia berumur 20 tahun gitu kan. Itu usia jiwa gitu. Karena itu tadi perkembangan. Ya, itu pembahasannya topik lain lagi Bu. tapi ada keterkaitan meskipun dikit gitu. Bisa ada keterkaitan. Jadi misalnya kalau misalnya jiwa berumur 8 tahun ya, usianya tua tapi jiwanya berumur 8 tahun gitu kan. Nah, jiwa berumur 8 tahun ini gitu kan. Ini nih kan kalau secara teori yang lain lagi itu karena dia memilih pelajaran itu gitu kan. Memilih pelajaran untuk menjadi jiwanya umur 8 tahun. Nah, jiwa 8 tahun ini gitu kan. Nah, itu akan berbeda dengan cara pengambilan keputusan orang yang berumur 50 tahun misalnya. Iya kan? Betul kan? Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa ada pengaruhnya begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab gitu. Jadi itu tadi, begitu Ibu mendengarkan yang kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, ada yang pengaruh luar tadi, kita langsung luruhkan. Aku membatalkan semua pengaruh eksternal yang tidak mendukung ini tadi perkembangan jiwa luhurku begitu. Begitu Bu Sohibah. Siap. Bagaimana? Baik. Terima kasih banyak. Ya. Kembali Pak Yatono, bagaimana? Pak Yatono? Sudah jelas. Sudah paham. Sudah jelas. Ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain, mungkin Bu Sohibah lagi atau yang lain? Bisa nambah Ibu. Iya, silakan Pak. Mungkin selain gym bisa ditambah dengan pola makan. Makannya bisa dibuat yang terbaik dalam pengertian pola hidup sehat, atau bisa lihat contoh-contoh di Ade itu juga bisa banyak. Begitu pula bisa dilihat pengalamannya Bu Diana yang sering ikut di meditasi ini. Dia usianya udah di atas 70-an tahun, 74 kalau nggak salah, saya lupa. Itu dia masih sekolah. Supaya untuk daya ingatnya nggak lupa atau apa. Nah, makanya dia sering nyebutkan dia sekolah. Nah, itu dia melatih untuk fisik dan psikisnya supaya jangan terlalu beda jauh atau drop karena kondisi fisik atau psikis. Gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Betul itu Pak. Terima kasih banyak atas tambahannya. Ya, gaya hidup itu sangat mempengaruhi juga dengan itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi gaya hidup itu kalau kita misalnya mengikuti ini tadi misalnya Lolita yang lolos 50 tahun itu tadi mengikuti yang seperti yang Bu Sohibah katakan, kamu harusnya melakukan ABCDE gitu kan. Sementara kita kan ingin tetap berjiwa muda. Jadi ya sudah kita ganti gaya hidup kita termasuk makanan, gym dan itu tadi kemampuan otak untuk merawat kemampuan otak kita. Nah, itu bisa dilakukan juga misalnya dengan segala kegiatan belajar hal-hal yang baru, belajar main piano, belajar gitar atau belajar bahasa. Itu salah satu kegiatan yang bagus juga. Kemudian tentu saja ya pilates atau jalan kaki di alam. Nah, itu semuanya akan mendukung ini tadi peremajaan diri kita. Ini ada pertanyaan dari Bu Fira. Maksudnya melakukan dengan kesadaran itu bagaimana? Jadi melakukan dengan kesadaran itu adalah kita berkesadaran. Jadi kita misalnya melakukan misalnya kita merespon sesuatu. Nah, merespon sesuatu itu
misalnya ada orang marah sama kita, cuk 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 gitu kan. Nah, kemudian kita kan biasanya kan langsung reaksi nih gitu kan. Tetapi kalau kita berkesadaran gitu kan, kita mengenali, oh ini nih apa namanya serangan dari luar dan bagaimana caranya agar saya selalu dalam keadaan tenang. Jadi ngerespon dengan tenang gitu. Jangan sampai yang luar ini mempengaruhi gitu. Dan itu dalam segala hal gitu. Jadi termasuk itu tadi, misalnya kita berjalan gitu kan, kita berjalan membungkuk gitu kan, buru-buru membungkuk. Stop dulu gitu kan. Saya kan ingin mengembangkan pribadi yang penuh wibawa. Nah, seseorang yang berjalan penuh wibawa itu seperti apa? Begitu. Nah, itu contohnya, Bu Vira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau ada pertanyaan lain, Bu Vira? Ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu sekalian? Bu Oti, di sini tadi saya lihat ada Bu Diana, mungkin Bu Diana bisa memberi pengalaman saat ini masih sekolah itu, pengalamannya, pelajarannya apa, biar yang lain bisa mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Bu Oti. Iya, terima kasih. Saya memang dari muda lupa tua, lupa umur. Semangat saya tetap 45. Stop di situ, tetap 45 aja semangatnya. Saya lupa bahwa saya udah nenek-nenek. Kadang-kadang jalan masih lari-lari, saya masih hiking loh. Biarpun nggak tiap kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang naik itu nyusurin air, naik itu batu-batu, kayu-kayu gitu. Tapi ada grupnya, kita ada grup, jadi rame-rame saling menjaga lah. Tapi ini nih baru ngelihat di YouTube bilang umur mesin tua tahu diri dong, jangan diajak ngebut, maksudnya kayak ibarat mobil mesinnya mesin tua. Tapi kamu masih diajak ngebut di jalan tol gitu, takut pedol. Tapi saya suka lupa. Jadi sampai saat ini sih saya semua aktivitas saya masih ngikut. Seminggu sekali saya aerobik low impact dan ikut yoga Winnie seminggu sekali. Ya, luar biasa, Bu. Saya jalan. Usianya berapa, Bu? Ya 70 up lah. Tapi lupa saya ingat semangatnya masih 45 aja. Itu waktu sampai kadang-kadang naik itu terus berangkal atau terbiasa, Bu? Maksudnya seperti umur yang udah tua atau tetap tegak terus itu waktu naik? Oh enggak, tapi kita kalau hiking gitu kita bawa tongkat, Pak. Oh, saya kira tetap berlari-lari kayak anak kecil gitu, berarti nggak bisa kalau nggak bawa tongkat, kalau merosot tuh medannya kan jelek. Oh ya, oke, makasih. Tongkatnya aja 2, kadang-kadang tergantung tongkat 1 atau tongkat 2 lah. Paling enggak ada tongkat, kalau enggak medannya jelek, jangan sampai kejadian dah. Di sini anak nggak kasih saya pakai sepatu tinggi-tinggi. Jadi ya masih beliin saya sepatu semua yang stable. Dia bilang, Mami tahu diri, umurnya udah segini. Aduh Mami lupa tua, udah lu jangan beliin Mami tuh nenek-nenek melulu deh, gue bilang. Ya yang penting stable aja. Tapi aku masih semua pakai yang 12 cm ya, Ibu? Oh iya, kalau di Indonesia, di sini kalau pesta aku masih nyolong pakai 12 cm ya? Masih bisa sih. Kalau karena dari muda kita pakai tang tinggi sih ya. Jadi bisa.
gini, paha juga mesti dilatih, nggak boleh kecil. Kalau paha kita kecil, nggak ada ototnya. Betul sih, mesti dilatih kaki. Jadi kegiatan otak ya. Saya belajar ini apa? Kan sekolah belajar bahasa Inggris. Ya bisa ngikutin sih. Setiap tahun bisa naik kelas ngikutin sih. Dan saya pergi ke senior center. Di sana kegiatannya banyak, Bu. Ada macam-macam ya, tapi senior centernya yang sehat semua, bukannya yang loyo-loyo, nggak ada. Semuanya seger-seger lah. Berenang tengah. Cuman di sini berenangnya tengah hari bolong. Aku nggak mau jam 12-an, jam 1 suruh berenang. Nggak mau. Kalau orang sini mah biasa. Iya, di sini juga begitu, Bu, sama. Jadi Jam 12 iya, center itu banyak yang itu tadi apa lansia-lansia untuk Iya, aktivitas, ada crafting, ada bersama-sama begitu. Baik, terima kasih Iya. banyak Diana. Saya- Ya. Saya belajar hobi juga. Karena di sini nggak bisa numpuk barang. Saya belajar bead class yang bikin perhiasan kecil gitu. Mesti matanya awas banget, nggak awas nggak bisa. Bead class ya, ngerajut ya, semuanya diikutin deh. Yang penting happy. Dan makan juga jaga. Makan kan saya vegetarian, ya jaga makan. Ya gitu aja. Yang penting happy. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu banyak. Odi. Terima kasih banyak atas sharingnya Bu Terima Diana. Terima kasih Pak WP. Teman-teman yang lain ada apa namanya? Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi pagi ini. Terima kasih Bu Oti. Terima kasih. Terima Satu dua kasih. kalimat tutup Bu Oti. Baik, terima kasih Ko Abe, terima kasih teman-teman semua. Kiranya sesi pagi ini bermanfaat agar kita, maaf Bu Ati. bagaimana? Baik, ini kita menutup ini dulu ya recordingnya ya. Ini di record. Jadi terima kasih Ko Abe, terima kasih teman-teman semua. Kiranya sharing pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atma Namaste.